Bab 1716 Sistem Perencanaan Tertinggi. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi yang hadir, berbagi semua tekanan, semua orang pasti sudah terbaring di tanah sekarang. Tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah Suke, yang berdiri di tengah kesengsaraan surgawi. Matanya penuh kegembiraan, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi. Dia agung dan siap menghadapi kesengsaraan surgawi kapan saja. Orang-orang yang telah menyerahkan semua barang mereka dan bahkan dipaksa untuk menulis I.O. Batu Roh dalam jumlah besar, melihat bahwa Suke tampaknya tidak bergerak, dan mereka segera menjadi cemas. Sudaoyu, kami telah membayar Batu Roh dan menulis I.O.U. Sudah waktunya untuk mengeluarkan kami, kan? Seorang Raja Surgawi seperti semut di wajan panas, dan dia berkeringat deras. Dia tidak punya pilihan selain menjadi cemas. Kesengsaraan surgawi akan segera turun, dan jika mereka tidak pergi sekarang, itu akan sangat terlambat. Suke tiba-tiba menatapnya dengan polos. Kapan aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi? Sudaoyu, apa maksudmu dengan itu? Raja Surgawi sedikit terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Suke menghitung dengan jarinya dan berkata perlahan, saya baru saja mengatakan bahwa Anda harus membayar uang tebusan, bukan? Saya juga mengatakan bahwa uang tebusan Anda tidak cukup, bukan? I.O.U. diusulkan oleh Anda, dan saya baru saja melaksanakannya menurut saran Anda. Tetapi dalam semua yang saya katakan, kapan saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan Anda pergi? Petik 2. Astaga! Semua orang tercengang. Apa maksudmu? Anda mengambil Batu Roh dan masih tidak membiarkan kami pergi? Anda akan kembali pada kata-kata Anda. Sudaoyu, jangan membuat lelucon seperti itu. Raja Surgawi menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata sambil tersenyum, masalah ini sangat penting. Kamu tidak bisa begitu kekanak-kanakan. Wajah Suke menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, siapa yang bercanda denganmu? Tatapannya menyapu para Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi di bawah, dan dia mencibir. Awalnya, kamulah yang berinisiatif untuk memburu saya dan menginginkan warisan Buddha kuno saya. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat menanganinya, kamu ingin pergi? Bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Hari ini, kalian semua akan tinggal di sini. Mengenai wasiat kalian, ingatlah untuk menuliskannya dengan baik. Perlakukan itu sebagai pengingat bagi keturunan kalian. Setelah mengatakan itu, Suke berhenti dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, katakan pada mereka untuk mengambil jalan memutar ketika mereka bertemu dengan fraksi surga yang meledak di masa depan. Suaranya seperti guntur saat bergema di udara, dan itu seperti palu godam yang dengan keras menghantam hati semua orang yang hadir. Raja Abadi menunjuk jari gemetar ke arah Suke dan berkata dengan tegas, kamu benar-benar berani menipu kami? Ini terlalu jauh. Suke terhibur. Benar, aku mempermainkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ledakan. Pada saat itu, naga emas di langit tiba-tiba meraung dan menukik turun dari langit, langsung menuju Suke. Kesengsaraan surgawi telah tiba. Semua orang langsung gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Mata mereka dipenuhi keputusasaan saat mereka berteriak, tidak. Retakan. Petir berbentuk naga yang menyilaukan, seperti panah tajam yang melesat melintasi langit, tiba-tiba menerobos udara dan langsung turun ke kepala Suke. Pada saat yang sama, Heaven's Might yang sangat menakutkan juga benar-benar mengunci semua orang dalam mantra restriktif. Sebagai orang yang mengalami kesengsaraan surgawi, Suke adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Secara alami, dia menjadi target pertama serangan naga emas. Dan di dalam awan petir hitam, lusinan petir emas juga dipisahkan dan menerkam Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang hadir. Raja Surgawi yang mendarat di luar tercengang saat melihat pemandangan ini. Karena kesengsaraan surgawi yang terpisah ini setidaknya beberapa kali lebih kecil dari bencana kuno yang diminta Suke untuk dialami. Mereka tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Jika kesengsaraan surgawi Suke adalah naga emas, maka halilintar ini hanyalah ular kecil. Bahkan jika lusinan petir emas ditambahkan bersama, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan milik Suke. Apa yang terjadi? Mengapa petir emas ini sangat kecil? Ya, bencana kuno Suke sangat menakutkan,
tetapi sebagai perbandingan, bencana kuno dari Raja Surgawi ini tidak berada pada level yang sama. Mungkinkah Raja Surgawi dan Prime Surgawi ini menggunakan beberapa cara khusus untuk secara paksa melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi? Beberapa orang membicarakannya, tidak tahu mengapa. Duan Jiude tiba-tiba meletakkan tangannya di belakang dan berpura-pura berkata, "Jangan panik, semuanya. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang ini, dan saya tahu apa yang sedang terjadi saat ini." Beberapa Raja Surgawi mengenali Duan Jiude dan awalnya ingin bergerak. Namun, melihat kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan di kejauhan, mereka akhirnya menekan pikiran itu. Tidakkah mereka melihat apa yang terjadi pada saudara-saudara di depan mereka? Mereka masih ingin bergerak. Mereka takut telah mendapatkannya terlalu lama. "Tolong beri kami beberapa petunjuk," kata Raja Surgawi saat mereka menangkupkan tangan. Duan Jiude memiliki citra seorang ahli yang tak tertandingi. Dia melihat ke depan, dan matanya lebar dan dalam. "Bukannya aku tidak bisa memberitahumu, tapi, masalah ini terkait dengan rahasia surga. Bahkan jika aku memberitahumu, aku takut jalan surga akan menyimpan dendam terhadapku. Saat itu, jika aku menderita balas dendam, saya khawatir saya tidak akan memiliki cara untuk melindungi diri saya sendiri." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan menggosok uang. Ketika Raja Surgawi mendengar ini, wajah mereka menjadi jelek seolah-olah mereka telah makan kotoran. "Sial, kamu banyak bicara. Bukankah kamu hanya mencoba untuk mendapatkan keuntungan? Ini adalah ramuan penyembuh yang diturunkan dalam keluargaku. Ini memiliki manfaat besar untuk mengobati luka. Terimalah." Seorang Raja Surgawi mengeluarkan sebotol ramuan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Duan Jiude dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengambil ramuan itu sebelum Butface bisa menerkamnya. "Sial, pelit sekali, hanya sebotol ramuan," gumam Duan Jiude. Raja Surgawi tidak mendengarnya dengan jelas dan mengerutkan kening. "Apa katamu, temanku?" "Tidak apa-apa, aku bilang temanku sangat memesona. Sekilas, aku tahu kamu ahlinya." Duan Jiude memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia menjelaskan kepada semua orang, sebenarnya, situasi ini normal. Malapetaka kuno yang dihadapi oleh Raja Surgawi dan Bintang Surgawi sebenarnya adalah bencana kuno yang sebenarnya. Menurut buku-buku kuno, bencana kuno di bawah tingkat dewa berbentuk seperti lengan manusia dan memiliki kekuatan tak terbatas. Berita ini diceritakan oleh seorang lelaki tua terpelajar yang hadir di benua surga ketika Suke menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh 10 Raja Surgawi. Meskipun tempat ini adalah benua awan surgawi, malapetaka kuno sangat langka, jadi bahkan Raja Surgawi asli ini tidak tahu apa bencana kuno itu. Pada saat ini, ketika dia mendengar penjelasan Duan Jiude, dia terkejut. Lalu mengapa bencana kuno Suke begitu ganas? Itu sebesar naga sungguhan, dan bahkan lebih hidup, seperti naga ilahi surga ke-9 yang turun ke dunia? Duan Jiude memukul bibirnya dan menggosok jarinya lagi. Yah, hal ini melibatkan langit. Mulut Raja Surgawi berkedut, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Sialan, bagaimana mereka bisa menagih untuk kedua kalinya? Kombinasi Suke, De, dan Dok benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Ini adalah harta karun yang kutemukan di relik kuno. Terimalah, temanku. Raja Surgawi memaksakan senyum dan menyerahkan artefak surgawi yang rusak. Duan Jiude menerimanya dengan ekspresi jijik, dan kemudian menjelaskan kepada semua orang, karena jalur kultivasi Suke, langit dan bumi berpikir bahwa dia adalah milik para dewa, iblis, dan Buddha, jadi kesengsaraan surgawi selalu berubah. Tidak hanya seperti segudang fenomena, tetapi juga sangat kuat. Ia dapat membantai dewa, menghancurkan Buddha, dan menghukum iblis. Bab 1717 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ketika Raja Surgawi mendengar ini, mereka terkejut. Lelucon macam apa ini? Membunuh dewa, menghancurkan Buddha, dan menghukum setan. Mendengar kata-kata ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang merasa ketakutan. Bukan hanya mereka. Jika itu adalah Raja Abadi lainnya, Raja Abadi itu bahkan tidak akan mampu melawannya untuk waktu yang singkat, dan mereka akan langsung hancur menjadi abu. Terlalu menakutkan. Untungnya, kami selangkah lebih lambat. Memang, jika aku berlari sedikit lebih cepat lebih awal, aku khawatir aku juga akan terjebak dalam batasan itu.
Untungnya, tuanku tidak mengajariku teknik gerakan apapun saat itu. Kalau tidak, aku khawatir aku akan mendapat masalah besar sekarang. Harus dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi yang dialami Suke sekarang memiliki sedikit petunjuk tentang bencana apokaliptik itu. Meskipun bencana kuno yang dia alami di masa lalu sangat ganas, mereka hanya memiliki bentuk dan tidak mengandung kekuatan sebenarnya dari bencana kuno. Tetapi ketika kultivasinya meningkat, Suke semakin merasa bahwa kesengsaraan surgawi mengandung semacam teror besar. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan oleh para pembudidaya saat ini. Meskipun Heming hanya bisa merasakan jejaknya dari naga emas, itu sudah cukup baginya untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, ini tidak mengejutkan Suke. Lagi pula, dia mengolah 3.000 tahu besar, dan dia hanya berusaha mengikuti kata hatinya. Sederhananya, itu adalah jalan yang berbeda, tetapi terus terang, itu tidak ditoleransi oleh dunia. Hidup di dunia ini seperti terjebak dalam sangkar, dan semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak orang yang bisa merasakan penindasan dunia ini pada para pembudidaya. Seolah-olah memberitahu mereka bahwa tidak peduli pada tingkat apa mereka berkultivasi, selama mereka berada di dunia ini, mereka harus mematuhi aturan. Mereka yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi teror besar. Tapi orang seperti apa Suke itu? Pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, orang suci yang bertindak tangguh dari generasinya, telah berkultivasi hingga hari ini dan tidak pernah kalah dengan siapapun. Bahkan jika Anda adalah Dao surgawi, jangan pernah berpikir untuk menundukkan kepala kepada saya. Ayo, lagi dan itu tidak akan cukup. Suke tertawa dengan jijik. Dia langsung melayang ke langit seperti pedang tajam, ingin menembus langit dan bertabrakan langsung dengan naga emas. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga terdengar saat naga emas mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bergema di langit dan bumi. Seorang pria dan seekor naga langsung bertabrakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka hanya bisa melihat cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi pandangan mereka. Raja surgawi dan bintang surgawi di bagian bawah hampir tidak selamat dari bencana kuno, dan dampak yang dihasilkan oleh tabrakan antara Suke dan naga emas langsung menjatuhkan sebagian besar dari mereka ke tanah. Surga, apakah orang ini gila? Itu bencana kuno, namun dia benar-benar bergegas ke dalamnya. Sangat sulit bagi kami untuk menahan jejak malapetaka ini. Bagaimana dia melakukannya? Semua raja surgawi memandang ke langit dengan ekspresi yang rumit, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Apa yang akan terjadi pada surga emas sempurna yang menyerang bencana kuno yang legendaris? Gemuruh. Gemuruh memekakkan telinga bergema tanpa henti, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Bahkan sampai banyak retakan hitam yang memancarkan aura menakutkan muncul. Itu adalah pintu masuk kosong yang muncul ketika ruang terkoyak. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, seseorang akan segera tersapu ke dalam turbulensi spasial. Bahkan jika itu adalah pendeta abadi, itu masih akan menjadi situasi kematian yang pasti. Cahaya keemasan terus meluas, dan saat akan memenuhi seluruh langit, tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, cahaya keemasan meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian tampak mandek sesaat sebelum tiba-tiba hancur. Tubuh naga emas yang besar, seperti pecahan kaca, berubah menjadi pecahan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang di udara. Cahaya yang menyilaukan mekar, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata, tetapi semua orang yang hadir masih mencoba melihat ke dalam cahaya keemasan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, sosok dunia lain secara bertahap muncul dari cahaya keemasan. Di belakangnya, naga emas yang hancur perlahan diselimuti cahaya keemasan tak terbatas, seperti dewa sejati yang telah turun ke dunia fana. Surga, apa yang dia lakukan? Seorang raja surgawi tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya. Mereka melihat bahwa Suke seperti magnet, menyerap semua cahaya keemasan yang pecah di sekelilingnya ke dalam tubuhnya. Itu adalah bencana kuno. Sulit bagi mereka untuk menolaknya, tetapi orang ini benar-benar menyerapnya secara langsung. Dia menyerap bencana kuno? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Orang ini terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa menyerap malapetaka kuno.
Terlepas dari apakah itu di dalam atau di luar batasan, semua orang gempar. Semua orang memandang Suke, tercengang, dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Kemampuan menakutkan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa melawan bencana kuno dan masih menyerapnya? Atau, apakah bencana kuno ini sebenarnya tidak seseram kelihatannya? Seorang yang mulia tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Mungkinkah naga emas hanya terlihat besar, tapi sebenarnya tidak sekuat itu? Yang mulia menebak, kita semua tahu bahwa semakin padat kekuatan seseorang, semakin kuat jadinya. Tidak ada artinya memiliki penampilan sebesar itu. Kata-katanya sepertinya membangunkan orang-orang yang masih syok, dan mereka segera kembali sadar. Sepertinya masuk akal. Mungkin, beberapa kesengsaraan surgawi terkuat benar-benar bertahan oleh kita, dan dia hanya berbagi beberapa gempa susulan. Semakin aku memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Tidak heran dia menyegel kita semua, itu untuk membiarkan kita membantunya berbagi kesengsaraan surgawi. Dengan permulaan seperti itu, semua orang mau tidak mau memikirkannya, dan mereka dengan cepat berspekulasi tentang hasil yang jauh dari kebenaran. Nyatanya, bencana kuno yang selamat dari Suke tidak sekuat itu, dan dia hanya menanggung sebagian kecil saja. Bencana kuno yang benar-benar kuat telah dibagikan oleh mereka, Raja Surgawi dan Yang Mulia. Memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa mengertakkan gigi. Bajingan ini, dia sudah keterlaluan. Itu benar, dia tidak hanya menggelapkan warisan Buddha kuno, tetapi dia juga menipu kita untuk membantunya berbagi kesengsaraan surgawi. Ini tidak bisa dimaafkan. Seorang Raja Surgawi tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara tegas, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil semua manfaatnya. Setelah kesengsaraan surgawi dihancurkan, kekuatan bencana kuno pasti hampir habis, dan aku juga ingin menyerapnya. Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang segera mendukungnya. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil semua manfaatnya. Ayo pergi bersama. Yang Mulia, yang masih berjuang untuk melawan malapetaka kuno, kembali sadar untuk sementara waktu. Ketika mereka menemukan bahwa mereka benar-benar ingin menyerap cahaya keemasan, mereka buru-buru mencoba menghentikannya. Namun, begitu mereka membuka mulut, mereka merasakan sakit yang tak ada habisnya, yang langsung membuat mereka tidak bisa mengalihkan perhatian mereka ke hal lain. Budfest dan Duan Jiude, yang masih berada di luar batasan, melihat tingkah orang banyak, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Guru Duan, aku tidak tahu apakah dewa ini telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini, tapi sepertinya aku melihat kelompok Raja Surgawi itu sepertinya ingin menyerap bencana kuno. Guru Budfest, kamu tidak buta. Mereka memang berencana untuk melakukannya. Duan Jiude benar-benar tercengang. Menyerap bencana kuno? Apakah mereka gila? Apakah menurut Anda semua orang seperti Suke? Bab 1718 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di luar mantra restriktif, semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Menurutmu mengapa mereka tiba-tiba berlari untuk menyerap ujian surga? Seorang Raja Surgawi bertanya dengan ragu. Baru saja, mereka melihat beberapa Raja Surgawi tiba-tiba bergegas menuju Suke, dan kemudian mereka mulai menggunakan kekuatan inti asli mereka untuk menarik cahaya keemasan di sekitar mereka, mencoba menyerap ujian surga. Siapa tahu, saya hanya tahu mereka sudah mati, kata Duan Jiude sambil memutar matanya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana para Raja Surgawi itu telah dilanda bencana kuno di benua surga. Mereka dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah telah dibunuh secara langsung. Tragedi saat itu masih terbayang jelas di benaknya. Biarkan saya memberitahu Anda, ada juga Raja Surgawi yang tidak mempercayainya. Akibatnya, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia mati di tempat. Duan Jiude mulai menyebarkan komentar sensasional. Budfest, yang diam, tiba-tiba berkata, menurutku, mereka tidak berpikir bahwa bahkan jika Suke dapat menahannya, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa kan? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka berpikir itu mungkin. Jika mereka berada dalam situasi itu, mungkin mereka akan berpikir dengan cara yang sama. Lagi pula, Suke hanyalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, tetapi siapakah mereka? Raja Surgawi, Prime Surgawi. Yang mana dari mereka yang tidak sekuat surga emas dari surga yang merangkul segalanya?
Jika dia bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa? Mungkin karena kami membantunya menanggung beban kesengsaraan surgawi. Itu sebabnya dia bisa melewati kesengsaraan surgawi dengan begitu mudah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada seseorang yang tidak tahu apa yang terjadi, kan? Di dalam mantra yang membatasi, beberapa raja surgawi bersorak satu sama lain. Percayalah pada dirimu sendiri, kita bisa melakukannya. Ya, orang ini hanyalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya, tapi kita semua adalah raja surgawi. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa menahannya. Ya, Heaven Test ini bagus untuk meningkatkan fisik seseorang. Kita tidak bisa membiarkannya sendirian. Ini adalah sekelompok orang yang tidak tahu apa yang dibicarakan Duan Jiude. 4 atau 5 raja surgawi bergabung untuk datang ke tempat yang sedikit lebih rendah dari tempat Suke. Adapun yang lainnya, mereka mengawasi mereka dari bawah, dan metode kultivasi mereka telah diaktifkan. Dia hanya menunggu mereka berhasil dalam percobaan mereka dan bergegas untuk merebut cahaya keemasan. Apakah kamu siap? Seorang raja abadi bertanya. Dia sudah menutupi permukaan tubuhnya dengan esensi aslinya. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi kecelakaan, dia akan dapat mengedarkan teknik kultivasinya tepat waktu untuk menyelamatkan situasi. Yang lain mengangguk dengan penuh semangat. Kami siap. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa dari mereka bergandengan tangan dan membangun perisai True Essence, membungkus diri mereka dengan kuat. Pada saat ini, mereka tidak menahan sama sekali. Meskipun mereka secara tidak sadar merasa bahwa Suke telah curang untuk dapat menyerapnya, bagaimanapun juga itu masih merupakan bencana kuno, dan mereka tidak berani meremehkannya. Suke melirik mereka dan mengabaikan mereka. Dia terus menyerap cahaya keemasan. Beberapa orang ingin mati, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Melihat Suke mengabaikan mereka, Raja Surgawi ini segera merasa yakin dan menjadi lebih bersemangat. Dia pasti merasa bersalah bahwa dia akan ditemukan. Itu benar, aku bertanya-tanya bagaimana surga emas dari surga yang merangkul segalanya dapat menahan bencana kuno dengan begitu mudah. Ayo cepat diserap, jangan biarkan dia mengambil semua manfaatnya. Beberapa dari mereka berbisik, lalu melepaskan tangan dan kaki mereka. Mereka menjentikkan esensi sejati mereka, mencoba menarik semua cahaya keemasan di sekitar mereka. Di bawah bimbingan esensi sejati mereka, sejumlah besar cahaya keemasan tertarik pada mereka, seperti danau emas. Beberapa dari mereka saling memandang, mengangguk dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama, menarik pelindung esensi sejati di permukaan tubuh mereka. Ayo, serap! Hisap yang kuat meletus dari tubuh mereka, dan cahaya keemasan tiba-tiba ditarik ke dalam tubuh mereka. Retakan! Saat cahaya keemasan memasuki tubuh mereka, serangkaian suara berderak dari busur listrik terdengar. Wajah beberapa dari mereka tiba-tiba menegang. Cahaya keemasan menempel di tubuh mereka dan mulai meledak. Bahkan tubuh Raja Abadi tidak bisa menahan kerusakan. Sialan, apa yang terjadi? Salah satu Raja Abadi tiba-tiba membungkuk dan batuk seteguk darah sambil mengaum. Asap hijau mengepul dari 7 lubangnya. Dia tampak nyeri dan berteriak kesakitan, lampu emas ini, membakar meridianku. Ah, ini sangat menyakitkan. Seseorang selamatkan aku. Sayangnya, bukan hanya dia, tetapi juga beberapa Raja Abadi di sekitarnya yang telah menyerap cahaya keemasan telah jatuh ke kondisi yang sama. Beberapa dari mereka meratap dengan sedih di udara, dan tubuh mereka berangsur-angsur terbakar berlubang. Busur listrik emas ramping meledak dari dalam dan luar, melayang dan melompat di sekitarnya. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Melihat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa orang-orang ini telah menjadi mayat yang hangus. Asap hijau mengepul dari mereka, seolah-olah hidup mereka telah terkuras habis. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan pikiran mereka sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa bencana kuno biasa saja, dan mereka bisa melakukannya? Mengapa mereka tiba-tiba mati? Suke melihat pemandangan di bawah, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Kesedihan dan kegembiraan antar manusia tidak sama, dan pengalaman antar manusia juga tidak sama.
Jika orang-orang ini tidak tiba-tiba menjadi gila dan ingin menyerap bencana kuno, mungkin mereka tidak akan mati secepat itu. Harus diketahui bahwa alasan utama mengapa dia mampu menahan malapetaka kuno yang begitu kuat adalah karena tubuhnya sangat kuat. Setelah melalui baptisan tungku duniawi, tubuhnya telah benar-benar menghancurkan fisik penekan penjara Raja Neraka Mo Junchen. Selain itu, sekarang dia telah memperoleh warisan dari Buddha kuno. Sistem telah mengintegrasikannya ke dalam kitab suci penyegelan setan yang benar. Tampaknya tubuhnya juga terintegrasi dengan teknik Arhat Emas, yang merupakan teknik Buddhis yang paling umum. Meskipun Suke saat ini masih memiliki fisik suci kelas 2, jika dia mengandalkan tubuhnya untuk bertarung dengan Mo Junchen, dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Dibandingkan dengan dia, tubuh orang-orang ini sama lemahnya dengan semut, namun mereka masih berani menyerap malapetaka kuno? Ini benar-benar seorang lelaki tua yang makan arsenik, dia lelah hidup. Bagus sekali, aku telah menyerap banyak bencana kuno kali ini, dan aku selangkah lebih dekat ke tujuanku. Merasakan bencana kuno terus memenuhi tubuhnya, Suke tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Di masa lalu, dia telah menciptakan formula ajaib dengan petir surgawi biasa. Belakangan, guntur telah dikonsumsi. Setelah menemukan bencana kuno, Suke sekali lagi memiliki ide untuk membuat formula ajaib dengan bencana kuno. Faktanya, dia telah melakukannya dengan 5 kesengsaraan surgawi terakhir kali. Tetapi pada saat itu, dia hanya berhasil menembus ke surga yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, dan bencana kuno yang telah turun tidak cukup di keduanya. Kualitas dan kuantitas. Memanfaatkan terobosan ini, Suke siap untuk menyerap bencana kuno sepenuhnya, dan berusaha untuk membuat formula ajaib dengan bencana kuno. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menggunakan kitab suci penyegelan setan yang benar, dia benar-benar dapat menghancurkan orang-orang ini di tanah. Bab 1719 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jika kamu tidak mengadili kematian, kamu tidak akan mati. Di luar batasan, Duan Jiude dan Budfest bertepuk tangan serempak. Sejujurnya, mereka telah melihat banyak orang yang mencari kematian, termasuk diri mereka sendiri. Mereka semua adalah contoh yang sangat baik dalam mendekati kematian. Namun, sangat jarang melihat orang-orang mengadili kematian sejauh ini seperti para Raja Surgawi ini. Mereka ingin menyerap bencana kuno dengan tubuh mereka? Bahkan jika Kaisar Surgawi dari Sekte 4 Arah Surgawi ada di sini, mereka mungkin akan memberi mereka acungan jempol dan berkata dengan tulus, kerja bagus. Duan Jiude menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan emosional, saya harus mengatakan bahwa akan selalu ada orang-orang berbakat di setiap generasi, dan generasi baru akan menggantikan yang lama. Budfest juga berdiri, mengenakan celana dalam berbunga-bunga, dan mengangkat jubah di belakangnya. Ya, seperti kata pepatah, generasi baru mengungguli yang lama. Guru Duan, kita semua sudah tua. Ya, Guru Budfest, saatnya kita memikirkan beberapa trik baru. Setelah mendengar ini, Raja Surgawi di sebelahnya merasakan hawa dingin di hatinya. Metode anjing jahatmu sudah sangat terkenal. Jangan datang dengan ide-ide baru. Apakah kamu masih ingin hidup? Namun, Raja Surgawi ini masih merasa cukup beruntung karena dia selangkah lebih lambat dari yang lain. Kalau tidak, dia akan menjadi salah satu mayat hangus yang tergeletak di sana. Di dalam pembatasan, aura kepanikan menyebar di kediaman. Bukankah kamu mengatakan bahwa bencana kuno tidak sekuat itu? Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat bahwa mayat sudah ada di sini? Ini semua ahli di puncak alam Raja Surgawi. Mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit pun dari cahaya keemasan yang rusak. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika kekuatan Suke terus tumbuh, bencana kuno yang muncul juga semakin kuat. Selain itu, kali ini, Suke telah merasakan bahwa bencana kuno telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan dia telah menderita dampak yang besar sekarang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi bencana kuno ini tampaknya samar-samar berubah menjadi bencana kuno yang dulu menakutkan dan nyata. Menurut legenda, begitu bencana kuno yang sebenarnya muncul, bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat menahannya. Kesengsaraan yang dia alami sekarang hanyalah kesengsaraan palsu yang berwujud tetapi tidak berwujud.
Tapi itu tidak penting. Melihat orang-orang ini diretas sampai mati adalah hal yang paling membuat Suke senang. Saya belum selesai. Suke mencibir dan terus mempercepat penyerapan bencana kuno. Kamu ingin belajar dariku dan menyerap bencana kuno? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda bahkan tidak dapat menangani sedikit kekuatan yang telah saya, orang suci yang bertindak tangguh, telah lepaskan, dan Anda masih memiliki nyali untuk memburu saya? Konyol. Petik 2. Wajah semua orang sangat jelek, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Fakta itu tepat di depan mereka. Pembangkit tenaga Raja Surgawi Puncak hanya menyerap sedikit cahaya guntur setelah bencana kuno hancur, dan dia langsung mati. Suke tidak hanya menyerap guntur, tetapi dia juga menghancurkan naga emas yang telah dibentuk oleh bencana kuno. Apakah hasilnya? Tidak ada yang terjadi padanya, bahkan sehelai rambut pun tidak rontok. Selain itu, dia hanya berada di alam abadi emas, jadi siapa yang berani mempercayai ini? Pada saat yang sama, seorang biksu tua dengan ekspresi sedih bergegas mendekat. Ada aura Buddha di sini. Mungkinkah Buddha sejati telah muncul? Mata biksu tua itu sedikit menyipit saat dia melihat ke kejauhan. Apa yang dia lihat adalah awan keberuntungan emas, di mana ada kilatan guntur, yang terlihat sangat menakutkan. Masih ada seseorang yang melewati kesengsaraan di sini. Aku harus bergegas, jika tidak, jika Buddha asli jatuh ke tangan orang lain, akan sulit bagi alam Buddha kita untuk bangkit kembali. Begitu dia selesai berbicara, sosok biksu tua itu sudah berlari sejauh puluhan mil. Hanya dalam beberapa napas, dia sudah sampai di luar mantra pembatas. Dia berdiri di gundukan pasir dan melihat mantra pembatas tidak jauh dari sana. Ternyata itu mantra pembatas yang dibuat bersama oleh lusinan Raja Surgawi dan Prime Surgawi. Apakah itu untuk melindungi orang ini melewati masa kesusahan? Biksu tua itu menyipitkan mata sedikit, dan setelah menatap sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan untuk melindungi orang ini, tapi untuk memenjarakannya. Budfest yang sedang mengobrol dengan Duan Jiude tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia melihat sekeliling dan berkata, aneh, sepertinya aku merasakan aura yang familiar. Aura yang familiar? Apakah ada kenalan lamamu di sini? Duan Jiude tiba-tiba mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan tiba-tiba terlihat waspada. Guru Budfest, mungkinkah kamu telah menyinggung seseorang di masa lalu, dan mereka datang untuk menemukanmu? Sungguh lelucon. Dewa ini selalu terbuka dan terbuka, bagaimana aku bisa membuat musuh di mana-mana? Itu jelas sesuatu yang hanya kamu yang akan melakukannya. Berhentilah omong kosong. Nama panggilan orang tua ini adalah Duan Jiude, seorang pria yang saleh. Apakah saya akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti mencuri ayam dan anjing? Keduanya tidak menyelesaikan kata-kata mereka, dan segera mulai bertengkar lagi. Raja Surgawi di samping diam-diam bergerak sedikit lebih jauh. Dia merasa dari lubuk hatinya bahwa selama mereka berdua bertengkar, mereka pasti memikirkan beberapa skema untuk menipu orang lain. Namun, yang aneh adalah meskipun biksu tua itu berdiri tidak jauh dari Budfest dan Duan Jiude, baik mereka maupun Raja Surgawi yang menonton dari pinggir tidak memandangnya. Seolah-olah mereka sama sekali tidak bisa melihat biksu tua itu. Ledakan. Begitu suara Suke jatuh, suara guntur sekali lagi datang dari awan hitam di langit. Awan hitam tebal bergulung, dan kilat keemasan, yang awalnya padat, berangsur-angsur mengembun dan membentuk beberapa naga emas besar. Naga-naga ini bolak-balik di awan hitam, bersinar dengan cahaya keemasan. Namun, di bawah penampilan cantik ini, ada kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan yang tersembunyi. Ini, ternyata adalah bencana kuno, dan jumlahnya sangat banyak. Dia mengira kesengsaraan surga dari orang yang melewati kesengsaraan di sini akan segera berakhir. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan melihat bencana kuno, yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Mungkinkah orang yang melintasi kesengsaraan di sini adalah Buddha sejati dari alam Buddha kita? Biksu tua itu bergumam. Dia telah hidup lama, dan pemahamannya tentang bencana kuno dan jalan surga jauh melebihi semua orang yang hadir. Bencana kuno pada awalnya didirikan oleh jalan surga untuk membatasi budidaya manusia, dan secara khusus menargetkan keberadaan dewa, Buddha, dan setan, yang berada di luar kendali jalan surga.
Menurut catatan kuno, dikatakan bahwa ketika Buddha kuno sedang melewati kesengsaraan, 9 naga emas dari bencana kuno turun dan mencoba menghentikannya untuk maju. Harus diketahui bahwa bencana kuno pada waktu itu adalah keberadaan yang bernilai nyata, dan itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan bencana kuno Suke saat ini. 9 adalah angka ekstrim, dan 9 naga emas mewakili bahwa jalan surga sangat tidak rela membiarkan orang ini melewati kesengsaraan, jadi ia ingin menggunakan kekuatan besar kesengsaraan surga untuk menekannya. Melihat orang ini melewati kesengsaraan, sebenarnya ada puluhan naga emas. Meskipun kekuatannya tidak sebesar yang tercatat dalam catatan kuno, itu cukup untuk menjadi kesengsaraan surga yang menakutkan yang akan diturunkan dalam sejarah. Memikirkan hal ini, biksu tua itu tiba-tiba duduk bersila, menyatukan kedua telapak tangannya, dan mulai melafalkan kitab suci Buddha dengan suara rendah. Bab 1720 Sistem Perencanaan Tertinggi. Biksu tua itu tidak berniat membantu. Menurut pendapatnya, jika orang ini adalah seorang Buddha sejati, malapetaka kuno semacam ini tidak akan dapat berbuat apa-apa padanya. Jika dia tidak dapat selamat dari bencana kuno, itu berarti orang ini bukan Buddha sejati, dan dia akan pergi. Jika dia terluka parah dan diambang kematian, itu berarti sifat Buddha orang ini belum terbangun, dan biksu tua itu secara alami akan membawanya kembali untuk perawatan dan membantunya menjadi Buddha sejati. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, keinginan biksu tua itu dapat terpenuhi. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir memperhatikan kedatangan biksu tua itu. Perhatian semua orang terfokus pada Suke. Setelah selamat dari bencana kuno pertama, aura Suke telah meningkat pesat. Ini saja membuatnya sangat dekat untuk menjadi Raja Surgawi. Astaga, dia baru saja selamat dari bencana surgawi pertama, tapi dia sudah hampir menjadi Raja Surgawi. Jika dia menerobos sepenuhnya, seberapa menakutkan kultivasinya? Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Ketika dia menerobos, aku khawatir dia akan bisa bertarung di atas levelnya. Apakah ada yang punya ide bagus? Seorang yang mulia bertanya dengan suara rendah. Yang mulia surgawi lainnya berkata, menurut pendapat saya, orang ini memiliki potensi besar dan sangat langka. Mengapa kita tidak menunggu dia menerobos dan kemudian memikirkan cara untuk mengeroyoknya? Kita mungkin bisa membunuhnya. Titik petik 2. Aku punya racun yang bisa memengaruhi Raja Surgawi. Ini adalah artefak peri yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Seharusnya ada efeknya. Tubuhku kuat, dan aku bisa membantumu melawan serangan itu. Suasana tiba-tiba menjadi hidup. Semua orang mulai berbicara satu demi satu dan mulai membuat rencana. Mereka bahkan mulai membayangkan bagaimana membagi warisan Buddha kuno di tubuh Suke setelah dia dibunuh. Yang mulia yang berbicara terlebih dahulu berdeham dan mengingatkan mereka, tidak, semuanya, maksud saya adalah, apakah ada cara untuk menembus bencana surgawinya? Jika bencana surgawi tidak rusak, apa yang harus kita lakukan dengan kesengsaraan berikutnya, Guru? Petik 2. Di dalam pembatasan, ada keheningan yang mematikan. Semua orang terdiam. Yang mulia surgawi tercengang. Tidak, kamu tidak punya ide? Seorang raja surgawi berkata dengan ekspresi canggung, rekan Taois, Anda juga telah melihat bahwa raja surgawi yang mencoba melahap kesengsaraan surgawi barusan bahkan tidak sempat kentut sebelum dia meninggal. Ini menunjukkan bahwa kesengsaraan surgawi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Senior immortal lainnya mengangguk dan berkata, itu benar. Terlebih lagi, dengan bencana kuno di sekitar, tidak peduli apakah itu racun atau senjata, mereka tidak bisa mendekatinya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menarik perhatian para bencana kuno. Meskipun Suke dapat memblokirnya, kami memiliki terlalu banyak orang di sini. Saya khawatir kami tidak akan dapat menangani bencana kuno. Petik 2. Hati Dewa Abadi dipenuhi dengan keputusasaan. Kalian baru saja berdiskusi dengan penuh semangat, tapi pada akhirnya, itu hanya diskusi tentang kesepian. Anda sekelompok ahli sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada cara untuk mengambil tindakan untuk saat ini? Apa gunanya menahanmu? Rekan Taois, mungkinkah kamu punya ide bagus? Yang mulia abadi lainnya bertanya ragu-ragu. Tidak, tidak ada yang bisa kulakukan. Lalu apa yang kamu bicarakan? Diskusi yang hidup dan aktif akhirnya berakhir tanpa ada yang bisa dilakukan.
Mereka harus mengakui bahwa ketika melewati kesengsaraan, Suke tidak terkalahkan. Bahkan jika semua orang yang hadir adalah ahli dalam hal kekuatan, jika mereka tidak bisa memblokir bencana kuno, mereka hanya bisa merentangkan leher mereka dan menunggu untuk dibantai. Yang Mulia Abadi menghela nafas panjang dan melihat ke kejauhan. Langit begitu biru, dan bumi begitu kuning. Dia berharap ini bukan terakhir kalinya dia bisa melihat dunia yang begitu indah. Ledakan. Terdengar raungan keras lainnya, dan malapetaka kuno di atas kubah surga akan segera berkumpul dan terbentuk. Lusinan naga emas bolak-balik di antara awan, tetapi mereka tidak turun, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Suke memandangi awan yang menggelinding dan merasa agak bingung. Aneh, mengapa kesengsaraan surgawi ini terlihat seperti sembelit? Sudah lama tidak turun, mungkinkah itu takut lagi? Seharusnya tidak demikian, momentumnya begitu kuat selama gelombang pertama. Gemuruh. Pada saat ini, raungan keras terdengar. Semua orang merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Mereka melihat bahwa puluhan naga emas tidak langsung turun. Sebaliknya, mereka secara bertahap berkumpul dan terjerat satu sama lain. Mereka tampak seperti bola wol yang kusut dan dengan cepat menjadi bola besar. Apa yang terjadi? Suke tidak tahu apa yang dilakukan bencana kuno. Apakah mereka terjerat satu sama lain untuk berubah menjadi bola dan menghancurkanku sampai mati? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka belum melihat bencana kuno sebanyak yang dialami Suke, jadi mereka tidak tahu apa yang dilakukan bencana kuno ini. Naga emas itu terjerat bersama dan membentuk bola naga, yang berdetak perlahan seperti jantung. Bang! 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 Suara pukulan semakin kuat dan kuat, seolah-olah ada drum berat yang terus-menerus ditabuh. Aneh, aku merasa detak jantungku sepertinya semakin cepat, kata Raja Surgawi dengan heran. Harus diketahui bahwa Raja Surgawi dan Yang Mulia Abadi memiliki kendali mutlak atas tubuh mereka sendiri, dan mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Meskipun Yang Mulia Abadi yang terkena bubuk puring pernah mengalami hal ini sebelumnya, itu hanya karena bubuk puring terlalu berbahaya dan sulit untuk dilawan. Dalam pertarungan langsung, sangat sulit untuk mempengaruhi lawan melalui berbagai cara. Lagi pula, membiarkan lawan mengendalikan tubuh seseorang sama dengan membiarkan lawan mengendalikan hidup dan mati seseorang. Beberapa Raja Surgawi dengan kultivasi yang relatif rendah memerah, dan detak jantung mereka yang keras menyebabkan aliran darah di tubuh mereka meningkat. Emosi mereka juga diaduk. Ekspresi Suke berangsur-angsur menjadi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bencana kuno yang telah terjadi begitu lama. Mungkin kekuatannya akan jauh lebih besar dari bencana sebelumnya. Bang! Bang! Saat detak jantung mencapai titik ekstrim, bola naga tiba-tiba menyusut, dan ukurannya tiba-tiba berkurang 2/3. Setelah jeda, itu menyusut lagi. Segera, bola naga besar itu menyusut seukuran kepalan tangan. Suke menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba berkata, apakah ini Dragon Ball yang legendaris? Sekelompok naga emas terkondensasi menjadi bola. Bukankah itu bola naga F Asterisk King? Bola naga. Semua orang saling memandang, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi dia benar-benar mengenali benda ini. Mungkinkah dia sudah mempersiapkannya? Seorang Raja Surgawi bertanya dengan ragu. Aku khawatir begitu. Bahkan aku belum pernah mendengar kata bola naga. Mungkinkah itu benda legendaris dari dunia surgawi? Seru seseorang. Dunia surgawi adalah tempat yang legendaris, dan merupakan tujuan akhir para praktisi. Dalam sejarah, ada banyak eksistensi yang diduga telah ditinggalkan oleh Celestial World. Untuk memperebutkan harta karun ini, darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Saat ini, tiba-tiba melihat bola naga, yang diduga sebagai harta karun yang ditinggalkan oleh dunia surgawi, semua orang tidak bisa menahan nafas. Semua orang di dunia dimotivasi oleh keuntungan. Terlepas dari contoh Raja Surgawi yang terbunuh dalam hitungan detik, semua orang mau tidak mau mengungkapkan tatapan serakah di mata mereka. Jika itu benar-benar sesuatu dari dunia surgawi, mereka mungkin bisa menjadi orang terkuat di benua awan surgawi dengan mendapatkannya.
Bahkan jika itu bukan benda dari dunia surgawi, kualitas bencana kuno saja sudah cukup untuk membuat semua orang bersemangat. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang berani bergegas dan merebutnya. Di bawah tatapan semua orang, petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah dan melilit Dragon Ball. Desir. Ketika cahaya keemasan benar-benar menelan bola naga, tiba-tiba menghilang, dan sesosok tubuh ramping keluar. Dia memiliki 2 kaki di dahinya, tubuhnya ditutupi sisik naga, dan dia memegang tombak emas panjang di tangannya. Dewa Naga, biksu tua itu terkejut. Itu sebenarnya pemimpin dari 8 kelompok naga langit. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Sungguh luar biasa bahwa dewa penjaga agama Buddha yang legendaris telah muncul di kesengsaraan surga. Keajaiban seperti itu belum pernah muncul ribuan tahun yang lalu. 8 kelompok juga dikenal sebagai 8 kelompok Dewa Naga. Dewa Naga adalah pemimpin dari 8 kelompok. Karena Dewa Naga telah muncul di sini, itu berarti. Segera setelah biksu tua itu memikirkan hal ini dan memikirkan kemungkinan yang hampir tidak ada, dia begitu bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Pemuda ini, dia adalah tubuh seorang Buddha sejati. Ini adalah kekayaan agama Buddha kita. Akhir dari bab ini.